Baik, selamat malam kepada yang terhormat Bu Wilda Harya Devita dan teman-teman semua. Izinkan saya di sini sebagai moderator kelompok 4 mata kuliah Teknologi Hasil Hutan untuk mengawali tugas presentasi kami mengenai hasil hutan bukan kayu sagu. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan tiap anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, perkenalkan saya Aurelia Lince, lalu ada Agripa Surbakti, Dea Puspita, Faisal Nabila, dan yang terakhir ada Ali Alfazi. Langsung saja di sini pertama dimulai dengan pendahuluan. Hasil hutan bukan kayu atau HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan. HHBK sagu adalah salah satu contoh penting dari pemanfaatan hasil hutan non-kayu yang dapat mendukung keberlanjutan sumber daya hutan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat. Nah, kemudian ada jenis-jenis tanaman sagu. Yang pertama itu ada sagu Makanaru atau Metroxylon longispinum martinus. Sagu ini memiliki tinggi batang 8 sampai 8 sampai 4 meter, memiliki diameter batang 30 sampai 70 cm. Mahkota daun agak menutup serta panjang pelepah 7 sampai 11 meter dengan warna pelepah merah hijauan, pati berwarna putih. Produksi tepung jenis tanaman sagu ini rendah sekitar 200 kg tiap pohon, sehingga kurang disukai karena sagu jenis ini memiliki rasa pati yang kurang enak. Hidup sagu ini di Kepulauan Maluku. Yang kedua, sagu duri rotan atau Metroxylon microcanthum martius. Jenis sagu ini dicirikan dengan tinggi batang yang relatif lebih pendek, yaitu 7,20 meter, dengan diameter dengan diameter batang sekitar 40 cm. Panjang tangkai daun dapat mencapai 6,07 meter, sedangkan panjang pelepah daun sekitar 3,56 meter. Setiap tangkai daun terdiri dari 100 sampai 200 helai daun yang berwarna hijau, dengan panjang daun antara 130 sampai 147 cm dan lebar daun 6 sampai 7 cm. Yang ketiga ada sagu tuni atau Metroxylon rumpi martius. Sagu ini memiliki tinggi batang sekitar 10 sampai 15 meter, tebal kulit 2 sampai 3 cm. Daunnya berwarna hijau tua dengan tangkai daun berwarna hijau kekuningan. Panjang tangkai daun ini sekitar 6,85 meter, sedangkan panjang pelepah daun sekitar 2,71 meter. Tangkai daun berduri pada pangkal sampai ujung pinggiran daun. Sagu ini dikenal dengan nama Lapia tuni yang menghasilkan tepung sagu paling banyak terdapat di Ambon. Yang keempat ada sagu molat atau Metroxylon sagus rootball. Sagu ini memiliki tinggi batang sekitar 10 sampai 14 meter, diameternya sekitar 40 sampai 60 cm, dan berat batang mencapai 1,2 ton atau lebih. Jenis sagu ini tidak berduri, ujung daun panjang meruncing. Bunganya adalah bunga majemuk yang berwarna sawo matang kemerah-merahan. Sagu ini banyak tumbuh dan dijumpai di Provinsi Riau. Yang kelima ada sagu lur atau Metroxylon sylvester martius. Sagu ini memiliki tinggi batang 10 sampai 16 cm, diameter batang 50 sampai 90 cm. Mahkota daun agak membuka, ujung daun membengkok. Panjang pelepah sagu ini memiliki sekitar 11 sampai 13 meter dengan warna hijau kelabu di pangkal dan hijau muda ke bagian tengah ujung-ujung pelepah membengkok. Warna anak daun hijau agak lentur, ujung anak daun tegak. Struktur dari pelepah sagu ini berbaris kurang teratur. Sedikit persilangan antar duri, duri sangat panjang, keras lentur dan tidak mudah patah. Sagu ini banyak terdapat di Kepulauan Halmahera. Selanjutnya yaitu komoditas hasil hutan bukan kayu, sagu. Sagu atau pohon rumbia merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia, khususnya saudara kita yang ada di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Tepung sagu termasuk hasil hutan bukan kayu,
berupa pati yang dihasilkan dari batang pohon sagu yang kemudian akan dipanen untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu teknologi pengolahan tepung sagu. Teknologi pengolahan tepung sagu yaitu menggunakan alat pemarut sagu mekanis untuk mempertinggi efisien hasil dan biaya. Teknologi pemarut sagu yang didesain ulang berbahan stainless steel sebagai pengganti kayu dan rantai sensor sebagai pengganti mata parut pada alat parut sebelumnya yang menggunakan paku dengan tetap mempertahankan desain rangka utama. Penggunaan alat pemarut batang sagu ini diharapkan dapat menghasilkan elas sagu yang lebih halus dan meminimalisir elas sagu yang terbuang. Berikut merupakan cara pembuatan tepung sagu. Yang pertama, batang sagu dikupas untuk membuang kulit luar yang keras. Yang kedua, batang sagu yang telah dikupas kulitnya diparut halus menjadi bubur sagu. Jika batang yang sudah ditangani cukup banyak, selanjutnya batang diparut dengan mesin pemarut. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan sulfit. Pembuatan sulfit natrium bisulfit dilarutkan dalam air. Setiap 1 liter air ditambah dengan 3 gram natrium bisulfit. Larutan yang telah diperoleh disebut larutan sulfit. Larutan sulfit dapat dibuat dengan biaya murah dengan cara mengalirkan gas SO2 ke dalam air. Gas SO2 tersebut dibuat dengan membakar belerang atau sulfur. Selanjutnya yang keempat, penambahan larutan sulfit dan pengadukan sulfit. Yang kelima, saring suspensi pati dengan kain saring. Yang keenam, endapkan suspensi pati selama 12 jam, setelah itu dibuang airnya. Kemudian keringkan pasta pati hingga kadar air di bawah 12%. Selanjutnya, giling tepung sagu kasar menjadi tepung halus. Dan yang terakhir, kemas tepung sagu yang telah digiling dengan karung. Untuk selanjutnya itu ada standar mutu produk tepung sagu. Yang tabel pertama itu syarat mutu tepung pati atau sagu dengan nomor dan kriteria uji, satuan, dan persyaratan. Dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian untuk tabel 2 itu diketahui standar mutu pati sagu. Di sini ada karakteristik dan persyaratannya. Karakteristiknya yaitu kadar air dengan persyaratan 13,0, kemudian total abunya dengan persyaratan 0,20, kemudian pH ekstra larutan 4,5 sampai 6,5. Kemudian serat kasarnya itu 0,1, kemudian viskositas itu 600 dan warnanya 90 dengan ukuran partikelnya 99. Kemudian di sini ada nilai ekonomi. Sagu memiliki nilai ekonomi tinggi. Satu pohon sagu jika dijual dengan harga 800.000 dan dalam 1 hektar ada 100 pohon, maka tanpa ada sentuhan apapun sudah memiliki nilai 80 juta, tetapi jika diolah tentu akan memiliki nilai yang lebih tinggi lagi. Maka dari sisi nilai ekonomi, satu pohon sagu tentunya sudah merupakan aset pendapatan ekonomi. Selain itu, sagu memiliki nilai ekonomi yang signifikan dalam beberapa aspek seperti sagu memiliki nilai ekonomi yang tinggi dalam industri pengolahan makanan. Sagu digunakan dalam berbagai produk makanan seperti kue, roti, mie, dan manisan. Selain itu, sagu juga digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan permen, jeli, dan produk makanan lainnya. Industri pengolahan sagu diberikan peluang lapangan kerja dan kontribusi ekonomi yang signifikan. Selanjutnya yaitu nilai ekonomi produk olahan dari sagu. Untuk produk olahan sagu ini memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Untuk produk yang pertama yaitu ada tepung sagu. Tepung sagu merupakan produk olahan sagu yang paling umum dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tepung sagu digunakan dalam berbagai industri makanan seperti pembuatan kue, roti, biskuit, mie, kerupuk, saus, dan produk makanan lainnya. Selanjutnya yaitu sagu mutiara. Sagu mutiara ini merupakan produk olahan sagu yang populer, di mana sagu mutiara digunakan sebagai bahan dasar dalam bubur sagu mutiara atau hidangan penutup seperti es krim dan sagu mutiara. Selanjutnya itu sagu kering. Untuk sagu kering sendiri yaitu merupakan hasil olahan sagu yang dikeringkan menjadi butiran atau serpihan kering. Produk ini umumnya digunakan dalam berbagai hidangan seperti sayur-sayuran, sagu kering, atau makanan ringan sagu kering.
sagu kering ini memiliki nilai ekonomi yang terkait dengan permintaan pasar lokal dan juga sebagai bahan ekspor. Baik, kesimpulan dari tugas ini adalah sagu merupakan salah satu makanan pokok di wilayah Indonesia, khususnya bagian timur Indonesia. Salah satu dari hasil komoditas HBK ini dapat menghasilkan tepung sagu. Tepung sagu berupa pati yang dihasilkan dari batang pohon sagu yang kemudian akan dipanen untuk dikonsumsi. Tepung sagu adalah pati yang diekstrak dari batang sagu. Teknologi pengolahan tepung sagu yaitu menggunakan alat pemarut sagu mekanis untuk mempertinggi efisien asal dan biaya. Sagu memiliki 5 jenis, yaitu sagu Makanaru atau Metrxylon longispinum martius. Yang kedua, sagu duri rotan atau Metrxylon microcanthum martius. Yang ketiga ada sagu tuni atau Metrxylon rumpi martius. Yang keempat ada sagu molat atau Metrxylon sagus rothball. Dan kelima ada sagu lur atau Metrxylon sylvester martius. Sagu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Satu pohon sagu jika dijual dengan harga 800.000, maka dari sisi nilai ekonomi, satu pohon sagu tentunya sudah merupakan aset pendapatan ekonomi. Pendapatan lain dari pohon sagu ternyata diperoleh dari bagian pohon lainnya. Daun sagu ternyata dapat juga dimanfaatkan sebagai atap. Kulit pohon sagu dapat diolah dan akan mendatangkan pendapatan. Penting untuk dicatat bahwa nilai ekonomi produk olahan sagu dapat bervariasi tergantung pada permintaan pasar, kualitas produk, inovasi dalam pengolahan, dan strategi pemasaran yang diterapkan. Baik, akan saya tutup. Saya harap melalui presentasi dari kelompok kami ini dapat manfaat bagi kita semua sebagai penambah pengetahuan mengenai HHBK Sagu. Terima kasih. Maaf apabila dalam penyampaian presentasi dari kami. Terima kasih.